Halo, saya Bu Budi. Di era new normal ini, selain mengikuti protokol kesehatan seperti cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak, tentunya kita harus menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan imunitas dengan keseimbangan nutrisi dan gaya hidup sehat. Rajin minum air putih, juga berolahraga secara teratur. Kita bisa melakukan olahraga ringan di rumah seperti yoga, peregangan, atau olahraga outdoor seperti jogging, maupun bersepeda seperti yang saya lakukan. Selain bisa mengurangi stres, olahraga juga bisa menstabilkan sistem kekebalan tubuh. Tentunya tetap mengikuti protokol pemerintah ketika kita akan berolahraga outdoor ya, dan tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan di mana kita tinggal. Tetap semangat ya! Hai guys, kembali lagi dengan saya Kim dalam online experience kita hari ini. Dan hari ini saya nggak sendiri loh, saya ditemenin oleh Freddy. Hai Freddy. Hai semuanya. Thank you banget loh Fred, di era new normal ini kita harus menjaga kondisi tubuh yang pasti dan harus tetap berpikiran positif agar tubuh kita tuh terhindar dari COVID. Dan kayaknya kamu masih beraktivitas seperti biasa nih. Iya, karena menurut saya sendiri kalau misalnya di era new normal ini memang kita perlu banget ya menjaga kesehatan ya, karena istilahnya kan kesehatan itu anugerah dari Tuhan. Kita perlu menjaganya dengan olahraga yang teratur, makan yang sehat, dan yang pastinya pikiran itu harus positif. Pikiran itu nomor satu, harus tetap positif. Jadi kita harus mematuhi protokol yang ada ya teman-teman. Ya, saya setuju banget. Mematuhi protokol itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan masker, kurangilah kumpul-kumpul keluar, stay at home, dan yang pasti gunakanlah waktu di COVID ini untuk mengembangkan potensi dalam diri Anda. Dan selanjutnya rekan saya Ruth dan Emen beserta dengan GCC Band Prokerto akan menyanyikan sebuah lagu dan dilanjutkan renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lois yang pastinya akan menginspirasi dan memberikan semangat untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Saudara yang dengan murah hati sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang akan memberikan persembahan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja atau bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar berikut. Saya Kim. Saya Freddy. Selamat menyaksikan online experience kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini.
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Apa kabar semuanya? Baik-baik semua? Ada yang baik, ada yang luar biasa baik, atau ada yang tidak baik, ada yang biasa-biasa saja. Yang penting adalah kita harus terus memiliki iman bahwa Tuhan Yesus selalu baik kepada kita, sehingga kita terus mendapat kekuatan untuk kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Melalui kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang dengan setia mendukung berlangsungnya GCC Purwokerto, GCC Jakarta, dan The City Light Jakarta dengan memberikan persembahan-persembahan baik lewat rekening gereja maupun lewat peti persembahan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Saudara-saudara, setiap hari, sejak memulai awal hari, seharusnya kita membiasakan diri untuk bersyukur. Bersyukur karena masih bisa kembali bangun dari tidur untuk menikmati hari yang baru. Bersyukur karena masih bisa makan. Bersyukur karena masih bisa melakukan sesuatu pekerjaan. Bersyukur karena masih bisa melihat dan berkumpul dengan kaum keluarga kita. Bersyukur karena masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan walaupun lewat online seperti saat ini dan bukan berada di tempat yang lain. Bersyukur karena masih bisa beribadah walaupun dalam tekanan-tekanan hidup. Bersyukur merupakan suatu kekuatan. Sayangnya sedikit sekali orang yang menyadarinya. Hidup setiap manusia, apalagi sebagai pengikut Yesus, tak dapat dipisahkan dari ucapan syukur. Ucapan syukur harus menjadi dasar kehidupan setiap pengikut Yesus, karena dengan bersyukur kita akan menjadi lebih kuat. Sebuah tulisan mengatakan, orang kuat selalu dapat bertahan. Yang dimaksud dengan kuat di sini adalah kuat imannya. Orang yang kuat imannya akan bertahan menghadapi segala perkara. Orang yang setia selalu akan melayani karena tahu Tuhan lebih dahulu setia dan sudah melayani dengan setia. Orang yang mengerti kehendak Tuhan akan selalu bersyukur dalam kehidupannya. Tahu bahwa Kristus tidak pernah meninggalkannya walaupun kehendak Tuhan sering tidak cocok dengan keinginan kita. Ibrani 13 ayat 15 mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya.
Mengucap syukur adalah suatu korban, artinya sesuatu yang dituntut Tuhan, mau atau tidak harus kita lakukan karena korban Kristus hanya satu kali saja. Ibrani 9 ayat 28 mengatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Apakah Allah tidak menginginkan korban lagi? Ya, Allah masih mengharapkan korban. Tetapi kali ini dari umat-Nya yang telah ditebus oleh korban Kristus itu, yaitu korban syukur, ucapan bibir yang memuliakan Dia. Ini harus dilakukan terus-menerus, dilakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Antara kedua korban itu memang erat kaitannya. Jika kita mengenang korban Kristus yang habis-habisan itu, pastilah kita akan mengembangkan suatu sikap yang senantiasa bersyukur. Kita akan mempersembahkan korban syukur bahkan dalam situasi-situasi yang menyesakkan sekalipun. Daripada mengeluh atau marah, lebih baik kita mengingat berkat-berkat rohani yang tersembunyi, yang telah banyak kita alami dalam hidup ini sebagai pengikut Yesus, sehingga kita bisa bersyukur dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, kita adalah sasaran anugerah Allah. Karena itu, jadikan Dia juga sasaran terima kasih kita. Mengucap syukur mempunyai kuasa yang tidak ada bandingnya di dalam dunia ini. Dalam ucapan syukur terdapat kuasa yang tiada terbatas. Jadi, mengucap syukur itu bukan hanya perlu, tetapi juga harus, karena merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kekristenan kita. Mengucap syukur atas berkat-berkat yang kita terima adalah baik. Mengucap syukur atas kesehatan kita, atas penyertaan Tuhan, semua itu baik, namun itu tidak cukup. Robert Emmons PhD, seorang guru besar Universitas California, melakukan penelitian bahwa setiap orang yang selalu mengucap syukur dan tahu berterima kasih akan mendapati bahwa dirinya lebih sehat, lebih bahagia, lebih cerdas, lebih pintar, tidak mudah menyerah, bersemangat, mempunyai energi besar, mempunyai banyak ide cemerlang, tidak mudah sakit, lebih beriman, dan memiliki kepercayaan penuh kepada apa yang dipercayai, dan memiliki emosi yang lebih stabil. Saat kita mengatakan terima kasih saja, itu bisa membuat perubahan dalam jiwa kita. Jiwa kita akan menjadi lebih sehat. Suatu hari, seseorang diperlihatkan Tuhan satu kesibukan yang terjadi di surga. Dia melihat banyak kamar-kamar seperti di suatu kantor yang sibuk sekali dengan malaikat-malaikat yang bekerja. Orang itu bertanya kepada malaikat-malaikat yang sedang sibuk bekerja, sedang apa malaikat-malaikat di kamar ini? Kelihatannya sangat sibuk sekali. Salah seorang malaikat menerangkan bahwa ini adalah malaikat-malaikat yang sibuk menyortir setiap doa yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan dari dunia. Kemudian orang itu bertanya lagi, lalu apa yang sedang dilakukan di kamar yang lain? Malaikat kembali menjawab, mereka sedang sibuk membawa permintaan-permintaan mujizat-mujizat ke dunia. Tiba-tiba orang itu melihat ada sebuah kamar yang tampaknya tenang sekali dan terlihat hanya ada satu malaikat di dalamnya. Tidak banyak kegiatan di sana. Lalu orang itu kembali bertanya kepada malaikat yang duduk di belakang mejanya, "Mengapa engkau sendiri saja dan tidak terlalu banyak yang engkau lakukan?" Jawab malaikat itu, "Di sini tugas saya adalah
mendata setiap ucapan syukur yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan. Dan sejauh ini saya baru menemukan dan mengumpulkan satu saja ucapan syukur. Saudara-saudara, betapa menyedihkan jikalau cerita ini benar-benar terjadi di surga. Dan mungkin cerita ini diceritakan karena Tuhan ingin menyampaikan sesuatu bagi kita anak-anaknya, bahwa betapa banyak yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita, dan Ia sangat menantikan ucapan syukur terima kasih dari anak-anaknya yang dinaikkan bagi Tuhan. Mengapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, bersyukur adalah kehendak Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, artinya mengucap syukurlah terus-menerus dalam segala keadaan. Apakah mungkin kita mengucap syukur senantiasa terus-menerus dalam segala keadaan? Mengucap syukur sekali-kali oke. Tetapi mengucap syukur terus-menerus senantiasa, apakah mungkin? Kalau kita mau jujur dengan keadaan kita, ada keadaan-keadaan khusus yang membuat kita tidak bisa bersyukur, tak mampu membuat kita bersyukur. Mungkinkah kita bersyukur saat kita sedang sakit? Mungkinkah kita bersyukur kalau ada salah satu keluarga kita menderita, anak yang nakal, dan akibat kenakalannya terjerumus ke narkoba? Mungkinkah anak-anak bersyukur bila melihat orang tuanya terus-menerus bertengkar? Mungkinkah kita bersyukur kalau kita habis diputus pacar? Mungkinkah kita bersyukur bila ujian sekolah kita gagal? Mungkinkah kita bersyukur kalau income kita terus-menerus menurun karena situasi pandemi ini? Mungkinkah kita bersyukur kalau kita mengalami PHK saat pandemi ini? Mungkinkah kita bersyukur saat berduka cita ketika orang yang kita kasih dipanggil pulang ke surga oleh Tuhan? Saudara-saudara, mengucap syukur adalah kehendak Allah. Tentu kita semua rindu untuk senantiasa melakukan kehendak Bapa. Salah satunya adalah dengan kita mengucap syukur senantiasa atau mengucap syukur dalam segala hal. Artinya, dalam keadaan apapun kita harus tetap mengucap syukur. Tentunya ini bukan perkara yang mudah. Semua orang pasti bisa mengucap syukur saat situasi lancar, keluarga sehat, sedang tidak menghadapi masalah, kesedihan. Tetapi firman Tuhan mengajar untuk kita dapat bersyukur dalam segala hal atau dalam segala keadaan yang mungkin secara pikiran manusia sulit untuk kita dapat bersyukur. Kita menganggap perintah Tuhan itu aneh karena kita harus bersyukur senantiasa atau terus-menerus, selalu, dalam segala hal. Jujur, kita katakan hal itu tidak memungkinkan. Sebetulnya, kalau Tuhan memberi perintah, pasti Tuhan juga akan memberikan kemampuan untuk kita melakukan firman-Nya. Saudara-saudara, untuk bersyukur harus ada suatu alasan. Dan alasan untuk bersyukur haruslah alasan yang baik. Harus ada sebabnya untuk kita dapat bersyukur. Kalau tidak ada alasan, mana mungkin kita bisa bersyukur. Misalnya, saat ini banyak sekali orang berolahraga dengan sepeda. Tiba-tiba kita mendapat hadiah sebuah sepeda, apalagi sepeda yang mahal harganya. Nah, kita bersyukur karena dengan tidak terduga kita mendapatkan hadiah itu. Kemarin saya juga mendapat hadiah sepeda dari Pak Doni. Tapi
hanya gambarnya saja. Di masa pandemi yang sulit ini, tahu-tahu kita mendapat promosi jabatan di kantor. Tentunya ini merupakan hal luar biasa. Ini yang membuat kita bisa bersyukur. Atau tiba-tiba kita mendapat telepon dari bank atau WA bahwa kita mendapat hadiah undian dari bank, mendapat hadiah beberapa ratus juta, mendapat hadiah mobil. Mungkin kita tidak percaya, tetapi pegawai bank mengatakan bahwa hal itu benar. Anda tidak hanya mendapat mobil Innova, tetapi Anda mendapat busway. Dan kita membayangkan naik busway dengan orang sekampung dan jalannya lancar. Saudara-saudara, kita patut mengucap syukur karena ada alasan yang baik. Lalu bagaimana dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apakah mungkin hal ini dilakukan? Ayat ini merupakan perintah Tuhan untuk kita lakukan. Kalau Tuhan memberi perintah, tentu Tuhan tahu bahwa kita bisa melakukannya juga dengan pertolongan Tuhan. Latar belakang ayat ini adalah tulisan Paulus untuk jemaat Tesalonika yang baru saja diinjili oleh Paulus. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang sebelumnya tidak mengenal Yesus sama sekali. Dan Paulus membawa berita Injil ke Tesalonika, mengabarkan Injil di tengah orang-orang banyak, sehingga banyak orang menjadi pengikut Yesus. Paulus hanya berada di Tesalonika selama 2 atau 3 minggu, tetapi pengaruhnya luar biasa. Terbentuknya jemaat atau gereja di Tesalonika. Paulus menanamkan doktrin yang benar dan meminta jemaat Tesalonika untuk hidup kudus, sehingga membuat perbedaan antara pengikut Yesus dan bukan pengikut Yesus. Paulus mengajarkan untuk tabah menghadapi penderitaan dan penganiayaan, dan salah satu caranya yaitu dengan bersyukur. Perintah bersyukur diberikan untuk sebuah jemaat yang baru dan bukan dalam keadaan baik. Jemaat yang sedang kesulitan hidup, yang berada dalam penderitaan. Paulus mengajarkan untuk bersyukur karena mengucap syukur mendatangkan kekuatan dalam menghadapi segala tekanan hidup ini. Mengapa sampai ada orang bunuh diri? Karena tidak ada harapan di masa depan dan keberanian untuk hidup itu sirna. Yang ada hanya ketakutan. Kalau orang masih bisa bersyukur, berarti masih ada harapan. Kegagalan apapun boleh menimpa kita, tetapi dengan ucapan syukur akan membuat kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Ini merupakan kuncinya. Suatu kebangkitan terjadi kalau kita membiasakan diri untuk selalu mengucap syukur. Kehidupan Paulus sendiri lebih banyak menderita daripada senang, mengalami penganiayaan dalam hidupnya. Tetapi Paulus memberikan nasihat untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan itu sudah membuat Paulus menjadi pengikut Yesus seperti batu karang yang tak tergoyahkan, karena selalu melihat yang baik dari Allah. Mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan untuk segala keadaan. Paulus tidak berkata mengucap syukurlah untuk setiap keadaan, tetapi dalam setiap keadaan. Apa bedanya? Kalau kita mengucap syukur untuk setiap keadaan, berarti waktu seseorang mengalami musibah, kecelakaan, mungkinkah akan berkata, terima kasih Tuhan untuk musibah ini? 3 tahun lalu, saat Tuhan memanggil suami saya pulang ke rumah Bapak, kami sekeluarga merasakan kesedihan. Dalam situasi yang sedih itu, seorang hamba Tuhan muda yang datang melayat menceritakan pada saya
ketika ayahnya meninggal, tidak ada duka cita. Dia mengatakan, dia membuat pesta dan semua bergembira. Karena itu, ibu jangan sedih, harus bergembira. Dalam hati saya mengatakan, gila benar anak ini. Saudara-saudara, Tuhan tidak mengajarkan kita bersyukur untuk segala keadaan. Kita tidak mensyukuri orang yang kita cintai meninggal atau mendapat kecelakaan. Kita tidak mensyukuri kalau ada kaum keluarga kita melakukan kesalahan sehingga harus berurusan dengan polisi dan dipenjarakan. Apakah dalam keadaan seperti itu kita berkata, Tuhan, aku mengucap syukur karena anakku, suamiku bisa dipenjara, biar kapok? Tentunya tidak demikian. Kalau ada yang melakukan seperti itu, berarti dia bukan orang yang waras. Paulus mengajarkan agar kita mengucap syukur dalam segala keadaan, bukan untuk segala keadaan. Ketika kita dalam keadaan suka, duka, sukses, gagal, kita bisa bersyukur. Bersyukur bukan untuk kedukaan, kegagalan, tetapi dalam segala keadaan. Saat sedih itu kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Saat seseorang dikhianati oleh pacarnya, dia tidak akan berkata bersyukur karena aku baru dikhianati pacarku. Tetapi dalam keadaan disakiti itu masih bisa melihat Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita yang ada dalam Kristus. Itu merupakan kunci. Orang yang ada dalam Kristus mampu dan bisa bersyukur. Orang di luar Kristus tak akan mampu bersyukur. Siapa orang yang ada dalam Kristus? Yang kedua, yaitu orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. 2 Korintus 9 ayat 15 mengatakan, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Orang yang ada dalam Kristus adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan sehingga mereka mampu mengucap syukur dalam segala keadaan. Karunia yang tak terkatakan yang Tuhan berikan, yaitu pengalaman keselamatan yang kita peroleh di dalam Kristus. Ini harus membuat kita untuk bisa bersyukur. Bayangkan, kita yang seharusnya binasa selamanya dan tak mampu menyelamatkan diri kita sendiri, oleh anugerahnya kita diselamatkan. Kita mendapat pengampunan, kita dilepaskan dari ancaman neraka dan sengsara, dipindahkan dari kegelapan untuk menjadi anak-anak terang yang dapat menikmati surga yang abadi. Keselamatan adalah anugerah Allah yang besar. Keselamatan adalah hadiah terbesar yang Allah berikan untuk manusia, yang menjamin kita bahwa sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Sekali jadi anak Allah, tetap jadi anak Allah sampai kekekalan, dan Allah tak pernah membuangnya. Sekali diselamatkan, tetap diselamatkan, sehingga tidak ada yang bisa menutup hati kita untuk tetap bersukacita. Sayangnya, tidak semua orang bisa menerima dan menilai keselamatan sebagai anugerah yang besar. Keselamatan merupakan hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Keselamatan yang Tuhan berikan tidak bisa dibayar oleh apapun juga. Seluruh dunia yang kita miliki juga belum bisa menilai kasih Allah yang besar yang sudah berkorban untuk kita. Keselamatan hanya berasal dari Allah saja. Kalau peristiwa besar ini kita hayati, maka kita akan bisa terus-menerus bersyukur. Menyadari diri orang berdosa yang mendapat anugerah Tuhan. Banyak orang tak dapat bersyukur karena tidak menghayati anugerah Allah yang besar. Keadaan baik atau buruk boleh silih berganti, tetapi itu tidak membuat kita berhenti untuk bersyukur. Yang ketiga,
Arti ada di dalam Kristus adalah menjadi milik Allah sepenuhnya. Bukan menjadi milik Kristus sementara, tetapi selama-lamanya. Ini yang menjadi dasar kekuatan untuk bersyukur. Bukan hanya diselamatkan, tetapi menjadi milik Dia yang tak akan dilepaskan. Jemaat Tesalonika di tengah ancaman penderitaan diingatkan oleh Paulus bahwa mereka sudah menjadi milik Allah sepenuhnya dan selama-lamanya. Dan ini menjadi dasar sehingga mereka bisa bersyukur. Secara jasmani mereka menderita, dianiaya, kena musibah, tetapi secara rohani mereka dimiliki oleh Allah. Roma 8 ayat 31 sampai 39 diantaranya mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tak ada satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sejak kita diselamatkan oleh Tuhan, kita dimiliki oleh Tuhan sepenuhnya. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kematian, penderitaan, kelaparan, tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau Allah memiliki kita, dalam penderitaan pun kita masih bisa bersyukur. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, suatu saat mengalami kecelakaan. Dan karena kecelakaan itu, dia harus mengalami kedua kakinya diamputasi. Setelah berbulan-bulan berobat dan sembuh, dia diizinkan keluar dari rumah sakit. Tetapi dia mendapati bahwa saat itulah dia sudah tidak bisa berjalan dengan normal kembali. Dia harus berjalan dengan memakai 2 buah tongkat. Teman-teman, kerabat menaruh belas kasihan padanya. Tetapi apa yang terjadi? Suatu pagi, istrinya mendapatkan hamba Tuhan ini meninggal di garasi karena bunuh diri. Di secarik kertas dia menuliskan, aku tak sanggup melihat mata belas kasihan dari banyak orang. Maafkan aku. Mengapa hal ini terjadi pada seorang hamba Tuhan? Kejadian itu mengingatkan saya pada apa yang dialami oleh Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dan 8. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Paulus mengatakan 3 kali berseru kepada Tuhan agar duri dalam daging diangkat dari hidupnya. Ia sudah terlalu banyak berdoa agar duri dalam daging bisa diangkat, karena duri dalam daging bisa menghalangi pelayanannya dan agar dia tidak jatuh dalam dosa. Paulus ingin melayani dengan baik dan efektif. Tetapi apa jawab Tuhan? Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku bekerja dengan sempurna. Ketika Paulus mendapat jawaban Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku bekerja dengan sempurna. Di sini Paulus bisa bersyukur kepada Tuhan. Paulus tidak akan bisa mengandalkan diri sendiri. Mengucap syukur merupakan perintah Tuhan, sehingga tidak ada pilihan, tidak ada kata jikalau atau kalau. Mengucap syukur bukan saja kita lakukan saat kita menerima kebaikan, berkat, kesembuhan, atau apapun yang positif dari Tuhan, tetapi juga di saat kita mengalami saat-saat yang tidak baik, entah itu penderitaan, kesakitan, atau apapun yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Kita mengucap syukur bukan atas apa yang kita alami,
tetapi atas apa yang Tuhan sanggup lakukan, atas apa yang kita alami itu. Mengucap syukur itu punya kekuatan, dan orang yang mengucap syukur tak bisa dikalahkan oleh keadaan apapun. Dan orang yang mengucap syukur selalu tahu bahwa dirinya dimiliki Allah sepenuhnya. Seorang bapak bernama Anto pandai memainkan alat musik gitar. Tiap hari Pak Anto menyanyi sambil main gitar. Hal itu didengar setiap hari oleh seorang anak bernama Didi yang tinggal di sebelah rumahnya. Dalam angan-angan Didi mengatakan, alangkah indahnya kalau aku bisa main gitar. Diam-diam Didi selalu mengintip Pak Anto bila Pak Anto memainkan gitarnya. Sampai suatu hari Pak Anto mengatakan pada Didi, apakah kamu suka musik gitar? Spontan Didi mengatakan, aku suka sekali. Lalu Pak Anto mengajarkan Didi main gitar dan meminjamkan gitarnya pada Didi. Dan gitar itu boleh dibawa pulang oleh Didi. Pagi, siang, malam, Didi terus belajar main gitar. Sampai akhirnya dia bisa memainkan gitar dengan baik. Dan gitar itu menjadi kesayangan Didi. Gitar itu ada bersama dengan Didi mulai dari sehari, seminggu, sebulan, sampai 9 bulan. Suatu hari Pak Anto berkata pada Didi, tolong kembalikan gitar itu karena saya ingin main gitar. Didi pulang dan tidak kembali lagi. Lewat seminggu Pak Anto bertemu dengan Didi dan mengatakan, tolong kembalikan gitar itu karena aku ingin main gitar. Kembali Didi pulang dan tidak kembali lagi. Ketiga kalinya Pak Anto memanggil Didi dan mengatakan, sekarang kembalikan gitar yang aku pinjamkan kepadamu karena aku ingin memainkannya. Didi pulang ke rumah, mengambil gitar dan mengembalikan gitar itu dengan sedih dan sekaligus marah tanpa mengucapkan terima kasih. Didi tidak mengucapkan terima kasih sedikit pun. Bahkan dalam hatinya dia berkata, Pak Anto adalah orang yang jahat. Pak Anto tahu betapa berharganya gitar itu bagiku. Karena gitar itu sudah menjadi kesayanganku. Pak Anto adalah orang yang jahat. Sebetulnya siapakah yang jahat? Saudara-saudara, kadang kita juga bersikap seperti Didi. Kita lupa bahwa Allah begitu baik, bahkan sangat memperhatikan hidup kita. Tuhan menitipkan keluarga, orang tua, suami, istri, anak-anak, bisnis, karier, harta benda yang kita miliki, semua dititipkan Tuhan pada kita. Berapa lama kita sudah memakai dan menikmatinya? Saudara-saudara, hal itu juga dialami oleh GCC Purwokerto, GCC Jakarta, STT Soteria, dan saya sekeluarga. 50 tahun lamanya Tuhan sudah menitipkan, meminjamkan suami saya untuk melayani Tuhan di GCC Purwokerto. Hampir 30 tahun Tuhan meminjamkan suami saya untuk melayani Tuhan di GCC Jakarta. 27 tahun Tuhan meminjamkan suami saya untuk mendirikan dan mengelola STT Soteria. 48 tahun lamanya Tuhan mengizinkan suami saya mendampingi saya, mencintai saya, mencintai anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Kalau 3 tahun lalu Tuhan meminta kembali titipannya, sesuatu yang berat bagi kita semua. Tetapi kita semua diajar untuk tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Memang hal itu tidak mudah.
tetapi itu harus kita lakukan. Tak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Kita bisa mengucap syukur karena Allah itu baik. Katakan pada jiwamu yang letih lesu, bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa pertolongannya akan datang tepat pada waktunya. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya kemurahannya tidak pernah meninggalkan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa pengampunannya selalu diberikan bagi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa damai sejahteranya selalu diberikan bagi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kekuatan Tuhan selalu ada pada diri kami masing-masing. Walaupun kami harus menghadapi berbagai macam hal dalam kehidupan ini yang seringkali tidak sesuai dengan keinginan dan rencana kami, tapi kami yakin Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan selalu melakukan yang terbaik bagi kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Ajar kami untuk mengerti kehendak Tuhan yang terbaik. Ajar kami untuk bersyukur karena Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan kekal dalam kehidupan kami yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Ajar kami bersyukur karena Tuhan memiliki hidup kami untuk selama-lamanya. Karena itu Tuhan, kami tidak akan undur dari Engkau. Kami akan tetap beriman, berpaut kepada Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami semuanya, sehingga kami terus dapat menjalankan kehidupan di dalam dunia yang penuh dengan perjuangan ini. Tuhan memberkati semua usaha pekerjaan yang dilakukan oleh semua anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan memberikan anugerah-Mu, supaya setiap pekerjaan yang dilakukan itu boleh mendatangkan berkat bagi keluarga dan juga mendatangkan berkat bagi orang lain. Berkati setiap persembahan-persembahan yang diberikan oleh anak-anak Tuhan, baik di Purwokerto, di Jakarta, di City Light Jakarta. Kiranya Tuhan akan membalas balik dengan berkat berkelimpahan. Kami juga tidak hentinya berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia yang kami cintai. Tuhan juga punya rencana yang indah bagi negara ini. Karena itu Tuhan, laksanakan rencana-Mu dan berkatilah negara kami yang kami cintai, khususnya kota Purwokerto ini. Jauhkan dari segala pandemi, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala kegelisahan penduduk. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah di kota yang kami tinggali ini. Dan saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera Tuhan menyertai saudara melalui Allah Bapa, Allah Anak dan persekutuan Roh Kudus. Dan kita semua dibuat kuat dan dibuat bisa bersyukur terus untuk menghadapi kehidupan yang kita jalani di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.
ibadah kita kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati.